Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 22 November 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian yang tentunya akan mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar kitab Ayub. Saat ini kita sudah membaca kitab Ayub pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Dan sebelum kita akan merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pagi hari ini. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Ayub. Kitab Ayub masuk dalam golongan kitab syair. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal pertama ini kita mau belajar bagaimana kita bersikap, khususnya ketika kita mengalami tantangan ataupun pencobaan di dalam kehidupan. Setiap kita pasti pernah mengalami hari yang kita sering sebut hari buruk, ya. Mungkin hari itu adalah hari saat kita mendengar pernyataan yang menyakitkan, seperti seseorang yang kemudian terdeteksi ada kanker. Kemudian ada yang mendengar Anda telah dipecat. Atau mendengar dari satu pasangan, aku ingin bercerai. Dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan seperti itu begitu menyakitkan, sehingga kita menyebut hari itu ketika pertama mendengarnya disebut hari yang buruk. Ya, hari yang buruk seolah-olah dunia ini akan runtuh di depan mata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dikatakan hari ini yang dibaca kita dalam kitab Ayub adalah hari buruk bagi Ayub. Di hari itu ia mendengar pernyataan yang begitu menyakitkan. Ironisnya pernyataan menyakitkan itu tidak hanya sekali, tetapi serentetan. Ya, pernyataan yang terdengar tidak baik menurut ukuran manusia. Coba kita perhatikan di dalam ayat 13-22, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain kepadanya. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan pada 4 penjurunya dan roboh menimpa anak orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membayangkan kisah Ayub yang kita baca di dalam kitab Ayub ini, ada serentetan pencobaan yang begitu dahsyat dari seorang Ayub. Boleh dikata seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa inilah hari buruk. Bukan hanya satu saja berita yang dia dengar, tetapi serentetan yang terus bertubi-tubi didengarnya. Harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap. Lembu, sapi, dan keledai betina dirampas orang-orang Sheba. Kambing domba habis dilalap api dari langit. Unta-unta dibawa lari orang-orang Kasdim. Yang paling menyakitkan, 10 anaknya semuanya tewas. Lalu bagaimana respon Ayub? Sungguh menarik kalau kita baca dan renungkan apa yang menjadi respon Ayub. Ayub tetap teguh dalam imannya. Sekalipun ia sangat-sangat berduka atas peristiwa itu. Ayub berdiri dan mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah Allah dan berkata kepada Allah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan apabila hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh amat berat rentetan pencobaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi dari sini kita mau belajar seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang beriman, percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak mungkin merancangkan sesuatu yang mencelakakan. Kalau kita perhatikan dari kisah Ayub ini, dia tetap menyembah Tuhan dalam situasi duka cita yang teramat sangat. Dengan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia masih bisa memuji nama Tuhan dengan berkata terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari buruk mungkin tiba, tetapi jangan pernah kita melepaskan iman kita dari Tuhan. Seburuk apapun penyataan yang kita terima, pencobaan, tantangan yang kita akan alami, teruslah kita mau percaya kepadanya. Mungkin pencobaan, tantangan dalam hidup, persoalan, masalah yang kita hadapi tidak seberat Ayub. Karena itu kita mau belajar begitu berat yang dialami Ayub, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin bahwa ada Tuhan yang akan menolong. Dan semuanya kita mau belajar untuk menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kita dan Dia memampukan kita untuk melewatinya. Seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah iman kita. Di tengah badai kehidupan, tantangan kehidupan, kita mau tetap belajar percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk dapat kita lewati. Nah, kalau kita perhatikan di akhir ujian hidupnya, keadaan Ayub dipulihkan nanti ya di pasal yang ke-42. Ia mendapatkan berkat sebanyak 2 kali lipat dari apa yang hilang. Di pasal pertama, pasal 42 nanti kita akan perhatikan bagaimana Tuhan menggantikan semua yang hilang dari Ayub. Belajar dari kehidupan Ayub, sekali lagi kita mau yakin bahwa Tuhan mampu mengubah hari kita dari yang buruk menjadi yang sangat amat baik. Sekali lagi belajar dari Ayub, kita mempercayai bahwa Tuhan mampu mengubah hari yang disebut buruk menjadi hari yang teramat baik. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah beriman kepadanya. Karena beriman kepadanya, kita menjadi kuat dan teguh
di tengah badai kehidupan, persoalan, tantangan hidup. Dan percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyatakan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Khususnya kami mau belajar tetap yakin dan percaya kepada Tuhan yang mendatangkan baik. Tak kala kami menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kami mau tetap percaya, kami mau tetap menyembah Tuhan, kami mau tetap memuji nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong Ayub, demikian juga Tuhan akan menolong umat-Nya yang hidup bersandar kepada Tuhan dan memulihkan setiap keadaan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan bagi kami sekalian. Karena itu kami tidak mau berpaling kepada yang lain. Kami tidak mau setiap tantangan godaan ini membuat kami hilang iman. Tetapi kami mau tetap bersama dengan Tuhan, tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.